Israel-Iran saling serang membuat posisi Amerika Serikat kian terjepit di tengah desakan untuk mengakhiri perang Iran. Seruannya tak dihiraukan Israel. Lalu apakah Israel kini memegang kendali di Timur Tengah? Kita bahas bersama pakar strategi PPAU, juga alumni US Air War College, Bapak Agung Sasongko Jati, dan dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Boromio Duarte. Pak Agung, Mas Evata, selamat petang semua. Selamat sore. Baik, baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung melihat kondisi saat ini di Timur Tengah, masih ada saling serang antara Iran dan Israel di tengah upaya Amerika Serikat sebenarnya untuk menekan eskalasi perang atau di tengah gencatan senjata ini. Melihat agresivitas dari Israel, Pak Agung, apakah bisa dikatakan Amerika Serikat ini kehilangan kendali atas Israel itu sendiri? Yang jelas sekarang yang dibutuhkan adalah Amerika, khususnya Trump, adalah bagaimana tetap eksis sebagai pimpinan dari negara Amerika dengan terjaga gengsinya dan terjaga juga posisinya sebagai presiden, meskipun sudah mengalami salah perhitungan dalam operasi di Iran, ya, perang Iran. Dan di sisi lain Netanyahu atau Bibi juga sedang mengalami masa yang kritis karena ada dua hal. Satu ada menyangkut soal karir politiknya, gimana pendapat masyarakat pada dia, apakah dia kuat atau enggak. Dan yang kedua adalah terkait dengan masalah hukum, yaitu dia terlibat dalam jaringan ada korupsi lah itu. Nah itu yang nih. Nah sekarang yang terjadi adalah tapi di sisi lain Israel sangat tidak menghendaki adanya perdamaian antara Amerika dengan Iran, karena kalau itu sampai damai ataupun sanksi dicabut, itu akan membuat posisi Iran jauh lebih kuat, bukan saja dari segi keunggulan militer karena memang belum, ya, tetapi keunggulan bidang ekonomi dan potensi ke depan yang tak terbayangkan Israel. Impian mereka menjadi negara paling tangguh, paling kuat, paling hegemonik di negara adidaya atau bukan adidaya, negara regional hegemon, menjadi rontok kalau sampai Iran itu maju. Nah di sisi lain, jadi pilihan dia melaksanakan serangan kebir itu dalam rangka mensabotase daripada perjanjian, karena memang perjanjian sudah hampir dekat, di mana Trump sendiri mengatakan dalam waktu mungkin minggu-minggu ini sudah akan tanda tangan. Jadi di belakang layar tuh ternyata Iran dan Amerika juga ada tukar menukar ini dengan perantara Pakistan dibantu Qatar dan Oman untuk menggolkan apa yang akhirnya. Bahkan Trump sendiri sudah mengatakan bahwa ya tanpa soal uranium kita juga bisa tuh mengerebut uraniumnya Iran tanpa ada dalam perjanjian. Artinya apa? Dia menyetujui perjanjian itu tidak melibatkan uranium, tetapi terkait dengan penghentian permusuhan dan mungkin yang lainnya. Jadi itu sudah sinyal nih bahwa nggak bisa ngotot soal ini. Dan itu yang sangat tidak dikendaki sama Israel. Kenapa? Karena begitu soal uranium, itu adalah soal yang akan membuat perjanjian ini jadi macet. Nah itu yang terjadi, sehingga Israel memutuskan menyerang Beirut Selatan, dan itu melewati red line yang ditentukan oleh Iran. Oke, saya ingin ke Mas Evata karena informasi sebelumnya kita tahu Trump bahkan sudah menelpon Perdana Menteri Israel Netanyahu dengan pesan untuk menahan diri. Tapi kita tahu juga nampaknya Israel masih memprioritaskan untuk menyerang balik Iran. Saya ingin tanyakan, apakah analisa dari Pak Agung, Anda sepakat dengan analisa bahwa Netanyahu atau Israel terus menyerang Iran karena karir politik, karena masalah hukum, termasuk juga tidak menghendaki perdamaian, Mas Evata? Baik, tentu situasi politik dalam negeri Israel memang menjadi salah satu trigger, ya, kenapa akhirnya Netanyahu berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan perang, terutama dengan proksi-proksi Iran itu sendiri. Dan mereka berharap agar mereka menjalankan satu amanat bahwa mereka mampu melakukan satu upaya untuk mempertahankan diri. Itu yang sering disampaikan. Dan ini menjadi salah satu kampanye politik yang disampaikan oleh Netanyahu dalam beberapa situasi-situasi politik. Dan kita tahu bahwa hari ini gitu situasi semakin kacau karena ternyata Israel diam-diam malah mensuplai kekuatan anti udara khususnya ke wilayah negara di Jazirah Arab secara diam-diam. Dan kita juga melihat ada data bahwa Mossad juga telah mempersenjatai milisi Kurdi. Nah ini kan menjadi tanda bahwa sebenarnya sampai hari ini tidak ada etiket baik dari Israel untuk melakukan negosiasi. Dan Israel tahu bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh Donald Trump bukanlah tanda bahwa Israel adalah negara ke-51 dari Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat harus tahu diri. Itu yang disampaikan oleh Israel, bahwa mereka berada pada posisi yang cukup prima untuk melakukan pertahanan diri dan juga mengambil
serta menganeksasi wilayah. Maka serangan yang cukup presisi ini adalah tanda bahwa mereka bukan hanya siap, tapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan kita juga harus terbuka bahwa sebenarnya sudah ada rencana besar yang direncanakan oleh Israel, tetapi selalu dihalangi oleh Donald Trump. Meskipun Donald Trump kali ini teranggap atau dianggap sebagai orang yang mencoba mengendalikan, tetapi pada kondisinya memang Donald Trump didengarkan oleh Netanyahu, meskipun tidak maksimal. Maka dari itu, teori saya adalah kedua belah pihak, terutama Donald Trump, memainkan good cop dan bad cop. Sekarang dunia berharap agar Donald Trump mengendalikan permainan. Padahal permainan sendiri itu dikendalikan atau sengaja dimainkan, dan Israel adalah salah satu proksi yang terus melakukan serangan. Sehingga nanti dunia akan berharap Donald Trump mendamaikan, padahal keduanya berada pada satu kompartemen. Demikian. Oke, artinya di Timur Tengah, saya ingin ke Pak Agung. Artinya di Timur Tengah apakah bisa dikatakan saat ini yang mengendalikan perang dan situasi di sana adalah Israel, bukan Amerika lagi? Jadi gini, sekarang Israel itu mencoba untuk menggendang itu di tangan mereka dengan menyerang Beirut Selatan, yaitu di markasnya kaum Syiah ya, di Hezbollah. Namun yang terjadi adalah sebetulnya adalah dia tahu kalau dia mencoba ini, maka dia akan pengen tahu apakah Iran itu akan batasnya, karena dia pengen nunjuk kelihatan kuat kan dia serang. Dan serangannya ke Beirut Selatan pun juga sebetulnya diketahui juga bahwa itu tidak terlalu dia serangannya 150 serangan, tetapi sungguhnya yang diserang itu tidak merupakan tempat-tempat ada gedung kosong atau segala macam, jadi tidak terlalu ini. Itulah alasannya kenapa pada saat Iran menyerang balik dengan 5 salvo tembakan masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 rudal, itu ditujukan ke Israel, ke utara ya, ke Israel utara itu bisa ditangkis semua. Dan selanjutnya Iran pada saat stop dari kata Donald Trump, jangan lanjutkan serangan, Israel tetap melang. Kenapa? Karena itu bukan keputusannya si Netanyahu juga, karena itu pada teriak itu semua orang-orang garis keras, Natalie Bennett, kemudian Bel Gvir, wah itu kamu pecundang segala macam, nggak berani gitu, akhirnya diserang sama Israel. Nah, tapi diserangnya pun juga kan korbannya tidak banyak, jadi serang. Nah, seperti mungkin perlu kita ketahui semua ya, semua serangan Israel itu pada saat awal, pada saat penuh dibantu Amerika, dia menggunakan perang elektronik itu berani masuk wilayah Iran, tapi menyerang pun, ngebomnya pun tidak ada yang overhead, jarang, sedikit yang overhead. Kebanyakan menggunakan stand off. Bahkan yang kemarin serangan ke Iran itu stand off dari jarak 500 km dari target loh. Jadi dia masuk perbatasan Iran sedikit, tembakan rudalnya, kemudian balik. Jadi nggak ada yang terbang. Kenapa? Pertama, karena tidak didukung Amerika. Nah, yang unik ini Amerika tidak mendukung sama sekali. Kamu jalan sendiri. Kemudian pada saat diserang sama Iran, Amerika juga tidak mendukung. Kan kita ketahui pada saat serangan-serangan sebelumnya tuh Amerika juga rudal Patriot yang kesana dan juga dari rudal kapal itu mencegat, dan juga korban rudalnya lebih banyak daripada Israel. Sekarang itu betul-betul dari informasi yang didapat dari CNN, dari New York Times dan segala macam, itu Amerika sama sekali tidak melindungi. Nah, jadi Israel sekarang sudah agak ketahuan banget, oh ternyata Amerika serius nih tidak melindungi. Jadi pancingan dia pertama dibalas Iran, ternyata ini. Nah, untuk itu makanya serangan balas Israel kemudian tidak ke Beirut tapi ngebom Lebanon Selatan, dan serangan balasan dari Iran itu juga hanya 5 rudal, jadi tidak terlalu serius, jadi deeskalasi serangan. Nah, itulah habis itu makanya tidak ada serangan, meskipun Israel sekarang masih nyerang Lebanon Selatan, tapi kan tidak Beirut Selatan. Ya mungkin titentat, tapi sekarang yang unik adalah dari Sadex Larijani, saudaranya Ali Rajani, penasihat yang keamanan nasional Iran yang dibunuh itu namanya Sadeq Larijani, mengatakan bahwa sekarang doktrin barunya Iran adalah kalau menyerang kembali ke Lebanon atau ke proksinya, Lebanon, Hezbollah atau yang lainnya, maka dianggap menyerang Iran, dan Iran akan sekarang membalas langsung itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi itu doktrin strategi keamanan nasional yang baru dari Iran. Nah, itu sudah menimbulkan ini. Nah, sekarang Israel jadi loh gimana nih, dia tidak bebas beroperasi semaunya lagi. Nah, ini yang akan menimbulkan suatu baru. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Efata bahwa di sisi lain, selain ada gejolak politik antara Israel dengan Amerika Serikat, tapi kita tahu juga Houthi mengirimkan serangan rudal kepada Israel dari Yaman, dan juga bahkan memberlakukan pelayaran total untuk kapal Israel dari perairan, artinya menghalangi pergerakan dari kapal Israel itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah keterlibatan Houthi ini ataupun keikutsertaan Houthi membuka peluang perang ini akan semakin besar di beberapa hari ke depan? Baik.
Ini merupakan strategi cincin api ya dari proksi Iran itu sendiri. Kita lihat bahwa ternyata akhirnya rencana untuk menutup Selat Bab El Mandeb ini juga menjadi nyata begitu ya. Ya. Meskipun serangan yang dilakukan itu kurang lebih 100% bisa ditepis ya dengan kemampuan anti udara dari Israel itu sendiri. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka mempersenjatai juga beberapa negara-negara di Jazirah Arab. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata dalam situasi politik yang cukup pelik seperti ini, ternyata hal-hal yang diharapkan oleh Iran itu memang banyak yang tidak tercapai. Dan agresivitas dari Israel malah semakin menjadi karena mereka malah menyerang Isfahan dan juga mereka melakukan serangan surgical strike ya terhadap pimpinan-pimpinan dari IRGC itu sendiri. Ada beberapa rumor bahwa jenderal-jenderal yang dalam operasi kemarin itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Nah, kalau dalam posisi seperti ini sebenarnya diplomasi ini sebagai daya untuk memperpanjang perang dan sebagai langkah untuk mengintip ya dalam operasi intelijen. Maka dari itu dalam kondisi seperti ini Iran harus melakukan serangan, dan serangan-serangan ini adalah serangan menunjukkan bahwa mereka mampu mengontrol situasi, terutama terkait dengan masalah Hormuz tadi, serangan terhadap naval ya. Dan juga kita bisa melihat bahwa dalam kondisi-kondisi yang cukup kritis seperti ini, ternyata Israel mampu untuk mencoba semaksimal mungkin melakukan bergen. Jadi ketika mereka melakukan serangan yang cukup dalam ya ke beberapa titik dengan melakukan dengan operasi pasukan darat, inilah yang menyebabkan kenapa diplomasi dari kedua belah pihak akhirnya terhambat. Donald Trump berharap agar negosiasi segera dilakukan. Netanyahu mengatakan bahwa negosiasi tidak diperlukan karena tujuan politik mereka berbeda, tetapi in the end mereka harus bekerja sama. Maka dari itu ini harus dilihat secara real politik di balik itu semua, bahwa serangan-serangan yang dilakukan nanti pun oleh Houthi itu tidak akan pernah maksimal juga, karena meskipun ini ada kurang lebih banyak rudal ya, puluhan rudal sudah ditembakkan, tetapi rudal itu akhirnya jatuh di titik-titik yang memang tidak strategis begitu. Mungkin ada beberapa media mengatakan strategis, tapi faktanya memang tidak demikian begitu. Maka dari itu serangan-serangan dilakukan oleh Israel itu malah membuat Amerika Serikat merasa bahwa ya serang saja, ini adalah kesempatan emas dan kita harus merebut. Karena bagaimanapun dalam negosiasi ke depan, Amerika juga berharap agar ada good deal, bukan bad deal. Kalau bad deal juga akhirnya Amerika nanti yang akan menyerang kembali begitu. Maka dalam kondisi seperti ini keduanya memainkan peran masing-masing, tetapi masih dalam satu koalisi yang cukup kuat, meskipun yang ditampilkan seolah-olah mereka retak. Oke, singkat saja mungkin terakhir Pak Agung, melihat Houthi yang tadi saya sebutkan juga nampaknya sudah mulai menyerang Israel, seberapa besar sebenarnya kekuatan militer dari Houthi itu sendiri? Apakah juga ini akan dimanfaatkan oleh Iran? Ini adalah pesan Iran kepada semua pihak, kepada Amerika dan Israel, kepada dunia, bahwa Iran serius apapun itu dibalas. Dan yang paling unik adalah ini Iran secara tegas menyatakan bahwa apapun menyerang ini dia akan memperhitungkan serangan kepada Palestina, serangan kepada Hezbollah. Itu akan dianggap serangan kepada Iran, dan Iran mulai sekarang menentukan bahwa dia juga berhak untuk membalas serangan itu. Itu yang sangat berbeda. Yang kedua adalah Houthi serangannya hanya mengirim satu rudal dan satu drone. Bahkan drone-nya itu sendirian terbang lewat dari Saudi, sampai Saudi tidak ditembak, dibiarkan saja. Itu menunjukkan bahwa Saudi juga nggak mau terlibat, dan akhirnya ya itu adalah bukti bahwa negara-negara teluk sudah sekarang memilih bahwa mereka memilih mana yang masuk akal, yang pragmatis. Dia tidak mau dengan memilih Amerika korban jadi bela Amerika, padahal Amerika sendiri juga nggak serius untuk membuat perdamaian. Jadi intinya adalah Iran mendapatkan poin lebih besar sekarang. Kenapa? Karena mereka sekarang menunjukkan bahwa Israel itu sudah tidak bisa sebebas semaunya lagi, dan menunjukkan pada dunia meskipun Israel menembak sedikit di Lebanon Selatan, tapi intinya Israel menyerang Beirut, Iran menyerang Israel menyerang Iran, dan Iran Bali, dan habis itu tidak ada serangan yang berarti kecuali ke Lebanon Selatan. Artinya Iran berada di posisi yang lebih kuat, yang sampai Israel pun memutuskan untuk tidak menyerang kembali karena risiko lebih tinggi dan diancam oleh Trump. Itu yang terjadi. Baik, tentu yang kita dukung adalah segera ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Israel dan juga Iran untuk kemudian betul-betul menyudahi perang yang ada di Timur Tengah. Terima kasih Bapak Agung Sasongko Jati dan juga Mas Efata Filomeno Boromeo Duarte telah bergabung di Kompas Petang.